Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Prita Yuda Puspita Ningtyas sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya meyakini bahwa nilai adalah tolok ukur kepandaian siswa. Saya menganggap siswa yang pandai maupun siswa yang kurang pandai hanya berdasarkan nilai mata pelajaran yang mereka dapatkan setiap harinya. Nilai berkaitan erat dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM sendiri saya anggap sebagai penentu keberhasilan belajar siswa. Sehingga saya menganggap bahwa siswa yang berhasil dalam suatu materi tertentu adalah siswa yang bisa melampaui KKM dan mendapatkan nilai yang bagus. Karena tujuan akhir pembelajaran adalah nilai, maka guru mendominasi pembelajaran dan sebagai pusat kegiatan. Tujuannya adalah agar kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya berhasil dalam versi saya sendiri. Berhasil karena siswa-siswi saya bisa mendapatkan nilai yang bagus. Saya juga menganggap bahwa permainan di kelas sebagai ice breaking tidak cukup bermanfaat dan cenderung menghabiskan waktu. Pada saat permainan berlangsung, saya menganggap suasana di kelas menjadi tidak kondusif, ramai, dan siswa-siswinya susah untuk diatur. Mereka tidak bisa duduk diam dan tenang seperti yang saya harapkan. Karena itulah, saya tidak pernah melakukan permainan di kelas untuk membangkitkan minat belajar mereka. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya mengambil kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun berarti saya memiliki tugas dan kewajiban untuk membimbing mereka. Among berarti saya sebagai guru memiliki 3 peran. Ingarso sung tulodo, Ingadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah kodrat anak. Kodrat anak adalah bermain, sehingga saya harus bisa menyisipkan permainan di dalam kegiatan pembelajaran. Saya ingin permainan yang mereka lakukan bisa memberikan makna baru bagi kehidupan mereka. Kodrat anak ini juga berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kedua poin itu tidak bisa kita lupakan. Kita harus bisa memperhatikan di mana mereka tumbuh dan pada kondisi seperti apa mereka tumbuh. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti adalah karakter. Karakter merupakan kombinasi dari perasaan dan perilaku yang bisa membentuk kepribadian mereka. Tentunya, karakter harus diasah setiap hari dan harus dikembangkan setiap hari. Yang keempat adalah pendidikan yang berpihak pada anak. Pendidikan yang berpihak pada anak berarti pendidikan yang dilakukan harus mengetahui apa yang anak butuhkan, bukan apa yang guru inginkan, tetapi kita lebih menitik beratkan pada poin-poin yang dibutuhkan oleh anak. Yang terakhir adalah ketidaksesuaian teori tabula rasa. Seperti yang kita tahu, teori tabula rasa menyatakan bahwa anak hanyalah sebuah kertas kosong yang bisa kita isi semau kita. Tetapi tidak seperti itu. Anak sudah memiliki jiwa dengan tulisan-tulisan yang masih samar. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membimbing mereka untuk menebalkan tulisan-tulisan yang samar itu untuk memperbaiki laku mereka. Nah, pada akhirnya setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya berusaha memahami bahwa pendidikan yang menuntun
Pendidikan yang menuntun berarti pendidikan yang menciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang bisa saya lakukan ya antara lain menerapkan model pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan media yang sesuai. Tujuannya tentu saja agar anak-anak bisa mendapatkan makna, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru dari kegiatan yang sedang mereka lakukan. Yang kedua adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini berarti saya menjadi teladan bagi siswa dengan memperbaiki diri. Setiap hari saya memperbaiki ucap, perilaku, dan tingkah laku saya untuk bisa dijadikan contoh sebagai anak didik. Kemudian yang ketiga adalah memperhatikan kodrat anak. Kodrat anak di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya harus sangat memperhatikan di mana mereka tumbuh, bagaimana cara mereka tumbuh, dan lingkungan seperti apa yang mendukung mereka tumbuh. Dan yang terakhir, penerapan dalam kelas yang mencerminkan pemikiran KLD adalah yang pertama, saya harus mengidentifikasi karakteristik siswa, latar belakang, kebiasaan, minat, bakat, serta melibatkan siswa dalam menentukan cara belajar mereka. Yang kedua, merancang pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa, dan menjadikan bermain sebagai bagian dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kebebasan bagi siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas mereka. Yang keempat adalah memperhatikan dan menghargai proses belajar siswa. Serta yang terakhir, melakukan pembiasaan atau penanaman nilai-nilai budi pekerti dan berusaha menjadi teladan yang baik bagi siswa. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.